Hai, selamat datang kembali pada mata kuliah jaringan komputer. Kali ini kita akan membahas mengenai application layer. Akan terdiri dari beberapa bagian dan ini adalah bagian pertama. Kita akan bahas mengenai principle of network application. Bagian 2 dan bagian 3 nanti akan membahas mengenai service pada layer aplikasi dan juga teori tentang socket programming dengan protokol TCP dan UDP. Baik, yang pertama, our goals pada application layer adalah conceptual implementation aspect of network application protocols. Di sini kita lihat nanti di bawahnya ada transport layer service model, kemudian client server paradigm, kemudian peer-to-peer paradigm. Kemudian kita akan juga mempelajari beberapa protokol yang umum pada level aplikasi, misalnya protokol HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP pada email, dan juga domain name system DNS. Kemudian terakhir nanti adalah programming network application socket API. Seperti saya jelaskan di awal tadi, materi tentang application layer akan terbagi menjadi 3 part, sehingga Anda perlu menonton part 1, part 2, dan part 3 nanti. Oke, ini adalah beberapa aplikasi pada jaringan yang umum Anda pakai, misalnya ada email, ada web, ya. Saya kira email dan web paling sering dipakai, kemudian juga instant messaging dulu di era populernya Yahoo Messenger itu sangat sering sekali, kemudian ada remote login, kemudian P2P file sharing, multi-user network games, kemudian ada streaming stored video clips, ada VoIP, voice over IP, real-time video conferencing, ya. Ini jadi sangat populer di masa pandemi sekarang ini. Kemudian ada grid computing. Baik, bagaimana caranya kita membangun sebuah aplikasi yang bisa dijalankan berbasis network? Oke, kita perlu pertama adalah menuliskan programnya sehingga aplikasi yang kita kembangkan tersebut bisa berjalan pada end system yang berbeda. Oke. Jadi misalnya kita jalankan dia di sistem operasi Linux atau di Windows, ya tidak bermasalah. Kemudian dia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi ya pada satu jaringan. Contohnya adalah web server, ya. Web server bisa berkomunikasi dengan browser. Kemudian no need to write software for network core devices, karena memang di aplikasinya hanya tampil di sisi user, okay? Jadi kita tidak perlu menuliskan satu kode program tertentu di layer network, okay? Jadi di sini pada gambar kita lihat di server dia ada application, kemudian nanti di client pada level application juga. Dan pada router ini kita tidak perlu menuliskan program di sini karena secara protokol tidak akan pernah dibuka ya aplikasi atau pesan yang dikirimkan dari satu layer aplikasi. So application on end systems allows for API development application. Jadi ini memungkinkan kita jadi lebih mudah ya ketika ingin membangun aplikasi tanpa harus mempertimbangkan bagaimana nanti bekerjanya di layer yang lain. Oke, kemudian kita bahas principle of network application. Ada application architecture, ya. Arsitektur aplikasi terbagi menjadi 3. Yang pertama yang kita sebut dengan client server, kemudian ada peer to peer, kemudian hybrid of client server dan P2P. Yang pertama kita lihat adalah client server architecture. Di sini ada 2 party, ada 2 pihak, satu pihak sebagai server, okay. Satu pihak yang lain ada sebagai client. Okay. Salah satu atau beberapa hal yang menjadi ciri dari satu server adalah always on host, ya. Jadi dia selalu hidup 24 jam, ya. Kemudian dia punya permanent IP address. Kenapa dia harus punya permanent IP address? Karena dia bisa diakses oleh klien ya kapanpun, ya. Akan sangat buruk ya kalau ternyata servernya memiliki IP address yang berbeda-beda, akan membingungkan klien. Kemudian server farms ya for scaling, jadi di sisi server juga
peternak server ya. Jadi server itu bisa berkembang ya dari waktu ke waktu ya, jadi lebih banyak. Kemudian part yang kedua yang kita sebut dengan client, ini akan komunikasi dengan server, okay. Maybe intermittently connected, jadi bisa kadang-kadang saja dia terhubung, okay. May have dynamic IP address, jadi dia boleh memiliki IP address yang dinamik, okay. Jadi tidak harus permanen. Kemudian do not communicate directly with each other, jadi tidak berkomunikasi dengan klien yang lain. Oke, seperti pada gambar ya ditunjukkan untuk arsitektur client server. Jadi di arsitektur client server kita perlu menulis dua buah program ya, program di sisi server dan juga program di sisi client. Oke. Program di sisi server biasanya itu adalah ada satu service yang dijalankan di server, misalnya contohnya adalah web server atau DNS server. Ya. Sedangkan di client adalah satu aplikasi yang bisa dijalankan di sisi klien, contohnya adalah browser ya. Jika kita mengetikkan satu alamat di browser, maka nanti dia akan merequest ke server. Baik, kemudian yang arsitektur yang kedua ada yang disebut dengan pure P2P architecture. Jadi di sini yang membedakan dengan model sebelumnya adalah di sini tidak selalu ada yang namanya server. Okay. Arbitrary and system directly communicate. Okay. Peers are intermittently connected and change IP address. Jadi di sini tidak ada yang dedicated sebagai server atau sebagai client. Ya, pada perjalanan komunikasinya bisa saling berubah ya, kadang menjadi server, kadang yang lain dia jadi client. Okay, it is highly scalable but difficult to manage. Ya. Kemudian model yang ketiga ada yang kita sebut dengan hybrid of client server and P2P. Nah, di sini adalah menggabungkan model client server dan juga P2P. Contohnya yang paling mudah kita lihat adalah Skype, okay. Voice over IP P2P application. Okay. Jadi di sini akan ada sebuah centralized server, okay, finding address of remote party. Jadi semua klien sebelum komunikasi dengan klien yang lain, mereka perlu terhubung dengan server terpusat terlebih dahulu, ya. Kemudian baru nanti setelah server akan mengarahkan atau membuat komunikasi antara klien dengan klien yang lain. Ya. Nah, ketika terjadi komunikasi antara satu klien dengan klien yang lain itu tidak lagi terlibat dengan server. Ya. Contoh yang berikutnya adalah instant messaging, ya, prinsipnya juga sama. Chatting between two users is P2P. Chatting antara dua user itu adalah peer-to-peer. Namun sebelumnya mereka perlu terhubung ke satu layanan server yang terpusat, okay? Sehingga bisa mendeteksi adanya satu klien. Okay, baik, berikutnya adalah dari beberapa aplikasi yang tadi, ya, tiga model arsitektur, kita lihat komunikasinya adalah antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Nah, di sini ada proses, ya, itu adalah satu program atau aplikasi yang berjalan pada sebuah host. Dia program atau aplikasi yang berjalan pada sebuah host itu kita sebut dengan satu proses, ya. Jadi kalau ada dua aplikasi yang berjalan, berarti kita akan ada dua buah proses. Dan pada host yang sama, ya, pada host yang sama itu bisa terjadi beberapa proses sekaligus, ya. So within same host, two process communicate, ya, using inter-process communication. Jadi dimungkinkan dalam satu host itu ada beberapa proses berjalan sekaligus, dan proses pada host yang berbeda dapat berkomunikasi dengan bertukar pesan. Ya. Jadi proses in different host communicate by exchanging messages. Client process itu adalah proses that initiates communication. Jadi selalu diawali oleh klien karena sifatnya server itu selalu standby 24 jam melayani request dari klien. So, server proses that waits, ya, to be contacted. Note di sini adalah application with P2P architecture have client process and server process. Oke, karena tadi di peer-to-peer itu tidak ada yang dedicated sebagai server atau klien, ya. Dua party tersebut bisa saling berubah, ya, satu sama
lain. Kadang dia bisa di server, di waktu yang lain dia jadi sebagai klien. Oke, bagaimana satu proses berkomunikasi dengan proses yang lain? Di sini kita perkenalkan dengan teknologi socket. Ya. So, proses sends or receive message to or from its socket. Jadi satu proses itu mengirimkan dan menerima pesan itu melalui socket. Socket dianalogikan sebagai sebuah pintu, ya, yang analogs to door. Sending process show message outdoor. Sending process relies on transport infrastructure on other side of door, which brings message to socket as receiving process. Jadi pada gambar kita lihat di sini ada satu network infrastruktur yang sudah terjadi. Di sini ada socket, ini adalah pintunya. Oke, ada proses atau aplikasi. Nah, masing-masing proses atau aplikasi yang berbasis network dia mesti punya socket. Oke. Karena tadi di awal kita lihat memungkinkan satu host itu menjalankan beberapa proses. Nah, bagaimana caranya membedakan antara satu proses dengan proses yang lain? Di sini peranannya diambil alih oleh socket. Oke, addressing process. To receive message, process must have identifier. Oke, host device has unique 32 bit IP address, jadi satu host punya IP versi 4 32 bit. Question: does IP address of host suffice for identifying the process? Apakah IP address itu cukup untuk bisa membedakan antara satu proses dengan proses yang lain? Ya, tentu tidak, karena tadi banyak proses dalam satu host, sehingga diperlukan identifier yang lain yang disebut dengan port. Nah, port number ini adalah nomor unik untuk masing-masing aplikasi. Jadi contohnya di sini ada HTTP server, aplikasi berbasis web dengan menjalankan HTTP server, dia punya port number secara default 80, sedangkan aplikasi mail server dia punya port number 25. Jadi walaupun kedua buah aplikasi ini berjalan pada host yang sama, memiliki IP address yang sama, dia tetap bisa dibedakan satu sama yang lain karena memiliki port number yang berbeda. Sehingga kalau ingin mengirimkan pesan HTTP ke alamat jaya.csumas.edu server, maka kita tinggal tuliskan IP address-nya dan juga nomor portnya. Dan detail mengenai socket akan kita bahas pada bagian berikutnya nanti. Oke, application layer protocol defines. Jadi di application layer protocol dia akan ada didefinisikan tipe dari pesan yang dipertukarkan. Oke, ada request dan respond. Kemudian ada message syntax. Oke, field apa saja dalam sebuah pesan dan bagaimana field itu nanti bisa diterjemahkan. Ya. Kemudian message semantics, rules for when and how process send and respond to message. Public domain protocol ini didefinisikan oleh request for comment untuk masing-masing protokol. Okay. Jadi akan ada RFC untuk HTTP, ada RFC untuk SMTP. Kemudian untuk proprietary protokol, contohnya adalah Skype. Jadi ini hak ciptanya di penyedia jasa atau layanan Skype. What transport service does an application need? Kalau kita lihat di layer OC, kalau kita lihat layer OC, layer aplikasi di bawahnya akan ada presentation, session, dan transport. Presentation, session, dan transport sering itu diintegrasikan menjadi sebuah layer. Di sini disederhanakan dia jadi layer transport. Apa service dari layer transport ke aplikasi itu kalau kita lihat dia harus melihat data loss, timing, throughput, dan security. Jadi beragam aplikasi bisa dijalankan ya di layer aplikasi, kan? Dan yang menjadi kriterianya adalah yang pertama misalnya data loss. Beberapa aplikasi seperti audio can tolerate some loss. Jadi kalau kita bisa mendengarkan file audio streaming, kadang walaupun sedikit kualitasnya jelek, kita masih bisa mendengarkan, kita masih bisa mengerti informasi yang dikirimkan. Tapi ada aplikasi yang lain, misalnya file transfer, telnet, dia
membutuhkan ya 100% reliable data transfer. Jadi ini tergantung dari aplikasi. Kemudian layanan transport terkait tentang timing, okay, beberapa aplikasi misalnya internet teleponi, games, dia membutuhkan ya low delay yaitu efektif. Jadi kalau kita memakai IP telepon atau trusted game, dia butuh low delay ya, delaynya itu sangat sekecil mungkin ya, sehingga bisa dikatakan real time ya. Karena kalau dia delaynya terlalu besar, maka itu akan sangat mengganggu aplikasi yang dijalankan. Kemudian throughput, ya beberapa aplikasi dia butuh throughput yang besar, oke. Tapi beberapa aplikasi yang lain tidak. Kemudian beberapa aplikasi juga dia butuh peningkatan keamanan, jadi dia butuh satu algoritma enkripsi, kemudian data integrity. Oke, ini disamarikan adalah transport service requirement of common apps. Di sini kita lihat beberapa ada file transfer ya, ini high reliable, jadi di sini tidak boleh ada loss ya, no loss. Kemudian throughputnya elastic ya, kemudian time sensitive no, oke. Kemudian contohnya yang berikutnya ada, kita lihat store audio video, oke. Loss tolerant, oke. Jadi ini boleh lah ya, agak kurang kualitasnya. Kemudian throughputnya same as above ya, untuk audio 5 kilobit per detik sampai 1 Mbps, untuk video 10 kilobit per detik sampai 5 Mbps. Kemudian time sensitive yes, oke. Nah, kalau terlampau besar delaynya juga jadi berkurang ya kualitas aplikasinya. Kemudian internet transport protocol service, oke. TCP service, ada UDP service. Jadi ini dua buah protokol pada layer transport. Dan ini akan memberikan layanan ke layer aplikasi. Jadi kalau kita ulas kembali, TCP dia adalah connection oriented, jadi ada setup ya, ada setup antara klien dengan server, okay, atau dengan aplikasi pada si server. Kemudian reliable transport, ada flow control ya, di sini ada mekanisme flow control dengan sliding window, okay, sehingga si sender ya, dalam hal ini si klien itu tidak membebani ya si receiver. Kemudian ada congestion control, okay, throttle sender when network overloaded. Jadi ada mekanisme melakukan throttling ya pada sender jika network itu overload ya. Kemudian does not provide timing, minimum throughput, guarantee, dan security. Kemudian untuk model service UDP ini unreliable data transfer. Kemudian does not provide connection setup, reliability, flow control, congestion control, timing, throughput, guarantee, or security. Oke, mungkin jadi pertanyaan ya, kalau di layer transport kenapa kita perlu UDP ya? Karena ini seolah-olah adalah jenis aplikasi yang tidak handal. Nah, kalau kita lihat beberapa aplikasi memang memerlukan service UDP. Contohnya kalau kita lihat aplikasi DHCP, ketika klien ingin merequest informasi alamat bagi dirinya, pada saat itu dia tidak tahu servernya, lokasinya ada di mana, IP address berapa, sehingga dia harus mengirimkan pesan secara broadcast. Nah, pada kondisi demikian artinya dia dia berharap akan ada satu layanan DHCP yang aktif yang akan memberikan respon. Okay. Nah, pada saat ada komunikasi dengan satu DHCP server, maka kemudian komunikasinya adalah TCP. Baik, ini adalah beberapa aplikasi pada layer transport. Ya, tadi sudah kita bahas ya, ada email, ada remote terminal, contohnya telnet, ada web, ada file transfer, streaming multimedia, kemudian ada internet teleponi, okay. Ada SIP sama RTP, ini proprietary. Baik, itu adalah pertemuan di bagian yang pertama dari application layer. Berikutnya kita akan ketemu lagi di bagian yang kedua yang akan membahas mengenai web dan HTTP. Demikian.